Dan membuat karya seni 2 dimensi. Jangan lupa nonton ya. Bye. Karya seni merupakan karya yang menciptakan sentuhan dan juga visual. Biasanya karya seni ini terbagi menjadi dua, yaitu ada karya seni 2 dimensi dan juga ada karya seni 3 dimensi berdasarkan dimensinya. Nah, untuk selanjutnya ada definisi mengenai karya seni 2 dimensi. Jadi, karya seni 2 dimensi itu merupakan suatu karya yang dimana di dalamnya itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi panjang dan juga sisi lebar. Karya seni 2 dimensi bisa dilihat dari satu sudut saja. Nah, bisa dibuatnya itu menggunakan kertas, kanvas, dan lainnya. Selanjutnya itu ada tujuan dari seni rupa 2 dimensi. Yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Dan yang kedua meningkatkan kepekaan estetis. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana ekspresi diri. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan teknis. Dan yang kelima membangun sikap apresiatif. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah manfaat dari seni rupa 2 dimensi. Manfaatnya ada 4. Yang pertama yaitu sebagai wadah ekspresi, yaitu sarana untuk menuangkan ide, emosi, dan juga imajinasi lewat karya. Manfaat yang kedua yaitu media komunikasi, yaitu untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu nilai keindahan. Biasanya seni rupa menghasilkan keestetikaan, dan juga seni rupa biasanya digunakan untuk mempercantik ruangan. Dan manfaat yang keempat, yang terakhir yaitu pelestarian budaya dan sejarah. Nah, seni rupa biasanya digunakan untuk mendokumentasikan tradisi, simbol, dan juga identitas dari suatu peristiwa. Adapun ciri-ciri dari karya seni 2 dimensi, ada beberapa poin. Yang pertama, hanya memiliki 2 ukuran. Yang kedua, bersifat datar. Yang ketiga, tidak bisa diraba volumenya. Yang keempat, mengandalkan bidang datar sebagai medianya. Dan yang terakhir, menampilkan unsur seni rupa. Nah, yang terakhir yaitu teknik yang kelompok kami sudah gunakan. Yang pertama yaitu teknik kering. Nah, teknik kering ini menggambar menggunakan spidol dan krayon untuk hewan-hewannya. Lalu yang teknik kedua yaitu kolase atau menempel. Nah, menempel ini yaitu menempel bagian rumput dan juga hewan-hewan ke dalam styrofoam. Dan yang terakhir yaitu teknik campuran. Teknik campuran ini menggabungkan 2 teknik. Yang pertama tadi teknik kering dan juga teknik menempel supaya diorama 2 dimensi ini menjadi lebih menarik lagi. Oke, langkah yang pertama kita akan menggambar sebuah hewan-hewan dari angka-angka tertentu. Betul, langsung saja ke video tutorialnya ya. Jadi, untuk step pertama kita akan menggambar jerapah dari angka 1. Berikut tutorialnya. Selanjutnya, gambar hewan dari angka 2 yaitu bebek. Lalu, gambar hewan dari angka 3 yaitu kupu-kupu. Gambar hewan dari angka 4 adalah ikan. Dan gambar dari angka 5 yaitu ada burung. Selanjutnya gambar dari angka 6 yaitu kucing.
Dan gambar hewan terakhir dari angka 7 yaitu tikus. Nah, kan tadi kita udah melihat ya tutorial menggambar hewan-hewan. Selanjutnya Kita lanjut ke tahap 2 yaitu mewarnai. Nah, untuk tahap kedua yaitu tahap mewarnai. Pada tahap ini kita semua mewarnai seperti biasa. Namun sebelum diwarnai menggunakan krayon, kita harus menebalkan gambar terlebih dahulu menggunakan spidol. Setelah menggambar dan mewarnai, sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu menghias. Pada tahap menghias, langkah pertama kita bisa potong styrofoam lalu tempelkan ornamen-ornamen seperti kertas warna dan juga gambar. Lalu kita potong kembali menyesuaikan gambar. Setelah itu kita bisa mengukur gambar dan menyesuaikan dengan hasil potongan untuk menjadi alas dari dioramanya. Selanjutnya dari alas tersebut kita bungkus kembali oleh kertas sampul supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu sisi-sisi dari kertas sampul kita tempelkan ornamen-ornamen seperti pagar dan juga tumbuhan. Setelah menghias tempatnya, lalu kita bisa mulai menyusun tempat-tempat dari hewannya itu di mana. Dan inilah hasil karya diorama 2 dimensi kelompok 1. Ini dia hasil karya seni 2 dimensi dari kelompok 1.